Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Teraya, edisi Minggu 3 April 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukurlah kepada Tuhan atas segala kasih dan kesetiaannya bagi kita. Allah yang tidak pernah berubah di dalam mengasihi kita, baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Karena itu mari mendasari seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Allah. Mari dengan keteduhan hati dan pikiran kita berdoa. Di hari yang Tuhan sediakan bagi kami di hari ini, sungguh nyata kasih dan berkat Tuhan di dalamnya. Dan sebagai rasa syukur kami kepadamu, kami akan mendasari seluruh rangkaian kegiatan kehidupan kami hari ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Puaskan dan kenyangkan kami dengan firman-Mu, dan berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Tema perenungan di hari ini dengan judul Berjuang dalam nama Tuhan. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, awal yang baik sangat menentukan kesuksesan. Demikian suatu ungkapan dalam motivasi kehidupan, dan itu menunjukkan bahwa sesuatu yang ingin kita raih dalam kehidupan sangat ditentukan bagaimana kita memulainya. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaan bagaimana orang percaya menjalani kehidupan yang penuh perjuangan? Mazmur 20 ayat 1 sampai 20 ini memberikan suatu sikap yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap orang percaya memulai aktivitasnya.
Daud melihat bahwa doa dan relasi dengan Tuhan adalah kunci utama keberhasilan dalam perjuangan bangsa Israel. Karena itu Daud mengajak bangsanya untuk berseru kepada Tuhan dalam keyakinan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, maka perjuangan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan tidak akan berhasil. Karena itu, kalau lawan mengandalkan kereta dan kuda dalam peperangan, tetapi umat Tuhan semata-mata percaya dan mengandalkan Allah, tiada sumber pertolongan, tiada sumber kemenangan kecuali Tuhan. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan kehidupan kita sampai hari ini? Seperti apa kita berjuang di tengah kehidupan? Setiap kita adalah pribadi yang menjalani banyak bentuk perjuangan, baik itu kehidupan karir atau pekerjaan maupun berbagai aktivitas di tengah kehidupan kita, bahkan cita-cita yang ada. Tentunya kita ingin meraih kesuksesan dan keberhasilan. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini kita diajak mengawali setiap kegiatan dan perjuangan kehidupan kita dengan melibatkan Tuhan lebih dahulu di dalamnya. Sebab kita yakin bahwa Tuhan kita, sumber kemenangan, sumber pertolongan. Karena itu berjuanglah bersama Tuhan agar segala yang menjadi harapan kita bisa tergapai oleh pertolongan Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, syukur atas firman Tuhan di hari ini yang sudah kami dengar dan renungkan. Firman Tuhan menjadi kekuatan untuk berjuang di kehidupan ini. Bersama dengan Tuhan, perjuangan kami bukan tanpa hasil, tetapi di dalam Tuhan selalu ada keberhasilan. Supaya di dalam setiap keadaan yang kami alami, Tuhan senantiasa mendapat tempat yang sentral di dalam kehidupan ini. Berkati kehidupan kami sebagai pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan sebagai keluarga dengan peran ayah, ibu, dan anak-anak, bahkan orang-orang yang ada bersama dengan kami. Bahwa sungguh nyata sumber kekuatan kami dari Tuhan, sumber berkat kami hanya Tuhan saja. Dan kami terus berusaha dan bekerja dengan semaksimal mungkin, sambil terus berharap kepadamu. Bersama dengan Tuhan, jerih dan juang kami tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi sungguh boleh menikmati buah-buah yang baik, buah-buah yang lebat. Bahkan Tuhan sanggup menjadikan setiap anak-anak-Mu menjadi saluran berkat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jamah anak-anak Tuhan yang terbatas hari ini karena sakit, yang dalam gumul karena duka cita ditinggal orang terkasih, rangkulan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Bahkan Tuhan menjadi bagian dari pandemi COVID-19 atau COVID Omikron di saat sekarang ini, bahwa Tuhan senantiasa memberkati upaya pemerintah, upaya tenaga medis dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19 yang ada. Dan sampai hari ini, nyata kuasa dan pemeliharaan Tuhan bagi umat-Mu di muka bumi ini.
Bapa di sorga, lanjutkan kasih dan setia-Mu. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, gelorakan semangat perjuangan meraih kehidupan yang lebih baik dan diberkati dengan terus mengandalkan Tuhan di dalamnya. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.